Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kakak-kakak solih dan solihah semuanya, apa kabarnya pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada Ramadan kelima ini, Ustadz akan membawakan kultum, yaitu Ramadan sebagai ujian kesabaran buat kita semuanya. Baik kakak-kakak solih dan solihah, mari kita simak cerita berikut ini. Baik kakak-kakak solih dan solihah semuanya, Ustadz pada kesempatan kultum Ramadan hari kelima ini, akan menyampaikan cerita mengenai kisah seseorang yang dia itu namanya terkenal di antara penduduk langit. Siapakah dia? Ya, betul sekali. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Siapa yang pernah mendengar nama sahabat Uwais Al-Qarni? Ya, betul. Uwais Al-Qarni adalah salah seorang tabi'in yang ketika zaman para sahabat sangat terkenal di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena beliau sangat luar biasa ibadahnya, sangat luar biasa baktinya kepada orang tua. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni sehingga Uwais Al-Qarni terkenal di antara penduduk langit. Jadi Uwais Al-Qarni itu kakak-kakak solih dan solihah adalah seseorang yang tinggal di Yaman ketika itu. Dia itu adalah seseorang yang sangat sederhana, berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dia adalah seorang pengembala kambing dan sapi. Kakak solih dan solihah, tapi walaupun Uwais Al-Qarni adalah seorang pengembala, dia tidak pernah meninggalkan namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, sedikit pun. Uwais Al-Qarni, kakak soleh dan solihah semuanya, ketika itu berbicara dengan ibunya, ngobrol dengan ibunya. Dan ibunya meminta kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku, sungguhnya aku ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah." Apa yang dikatakan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni hanya terdiam saja. Kenapa dia terdiam? Karena bingung. Bagaimana caranya dari Yaman ke Mekah sementara mereka tidak punya uang. Uwais Al-Qarni akhirnya menjual salah satu hewan peliharaan. Kemudian dia membeli lembu, yaitu sapi, yang dia membuat apa? Membuat kandang sapi itu di atas bukit. Kemudian Uwais Al-Qarni setiap hari membawa lembu tersebut dari bawah ke atas bukit. Setiap hari dilakukannya. Sampai hewan tersebut, lembu tersebut berukuran sebesarnya 100 kg. Sangat luar biasa besar. 100 kg sangat berat sekali kakak soleh dan soleh. Dan apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni ketika dia merasa sudah kuat kaki-kakinya, dia langsung mengajak ibundanya tercinta untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. "Wahai ibunda, aku sudah kuat. Ayo kita pergi ke Mekah." Lalu ibundanya berkata, "Berangkat pakai apa, wahai Uwais?" "Aku akan menggendong engkau, wahai ibunda, sampai dengan ke Mekah." Dan apa yang terjadi? Mereka pun datang ke Mekah. Uwais Al-Qarni menggendong ibundanya tercinta dari Yaman ke Mekah menunaikan ibadah haji. Dan Umar bin Khattab pun menemui Uwais Al-Qarni dan memohon doa. Kenapa Umar bin Khattab memohon doa kepada Uwais Al-Qarni? Karena ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau bersabda, sesungguhnya nanti akan ada manusia yang namanya terkenal di langit, doanya makbul, doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia selalu bermunajat kepada Allah, selalu bersabar, dan dia juga selalu berbakti kepada orang tuanya. Umar bin Khattab pun datang menemuinya dan memohon doa kepada Uwais Al-Qarni. Begitu luar biasanya Uwais Al-Qarni, kakak-kakak solih dan solihah semuanya. Dia walaupun di siang hari seorang pengembala, dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan sholat. Ketika dia sudah lelah bekerja, malamnya dia bangun untuk sholat tahajud. Dia bermunajat kepada Allah agar apa? Agar dia dimudahkan segala urusannya. Baik kakak solih dan solihah, mungkin itu saja kisah yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah Uwais Al-Qarni adalah yang pertama, kita harus bersabar. Bersabar dalam apa? Dalam hal apapun. Dalam belajar kita harus bersabar. Dalam berbakti kepada kedua orang tua kita harus bersabar. Yang kedua,
kita harus bersabar dalam melaksanakan segala aktivitas. Jadi kita dalam melaksanakan aktivitas apapun, kita harus bersabar. Baik kakak solih dan solihah semuanya, Ramadan kali ini jadikanlah Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Karena gelar takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak percuma. Gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadi manusia takwa adalah dengan kesabaran. Kesabaran yang dicontohkan Uwais Al-Qarni, marilah sama-sama kita lakukan. Ustadz mengajak diri Ustadz sendiri dan kakak solihah semuanya, ayo sama-sama mulai dari sekarang kita belajar bersabar lagi. Belajar bersabar dalam hal apapun. Dalam murojaah, dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bersabar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dengan para sahabat, dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para keluarga kita yang solih dan solihah yang sudah mendahului kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berbuka puasa untuk hari ini. Semoga kita dapat melaksanakan puasa ini dengan khusyuk, dengan penuh ketakwaan, dan dengan penuh keikhlasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.